Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengawali rangkaian ibadah pada kesempatan sore hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kebaikannya yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Terlebih pada kesempatan saat ini, kita masih diperkenankan untuk beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan sebagai pedoman dalam langkah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil satu sejenak. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapa kami yang di sorga. Kini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Gembala yang baik. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan sore hari ini, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami berdoa dan kami percaya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap firman yang disampaikan. Begitu juga Engkau urapi dan pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, judul perikop firman Tuhan yang diberikan majelis sinode untuk kita semua, yaitu anak-anak Allah. Sabda kebenaran firman-Nya disampaikan demikian: lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saudara dan saya bercermin pada makna habis gelap terbit telah terang, sebagaimana tema renungan kita pada kesempatan sore hari ini, tentunya kita tahu siapa tokoh di balik kata habis gelap terbit telah terang, yaitu pahlawan wanita Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini. Nah, bahwa kalimat habis gelap terbitlah terang inilah yang selalu dibicarakan dan dikenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga pada saat ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, makna dari penggalan kalimat itu ternyata ada dua hal yang selalu dikenal secara bersamaan. Keduanya, kalimat itu memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia, yaitu di dalam mengentaskan masalah kebodohan, yaitu di dalam mengentaskan masalah kegelapan, dan yaitu di dalam mengentaskan masalah ketidaktahuan. Juga keduanya, kalimat itu sangat relevan dalam kondisi dewasa saat ini, baik dalam konteks pribadi, baik dalam konteks bernegara, maupun baik dalam konteks bergereja. Sebab dewasa ini pada kenyataannya kita kerap kali diperhadapkan pada situasi di mana kita seolah-olah telah tahu tentang banyak hal, tetapi pada kenyataannya pengetahuan kita justru sangatlah terbatas. Nah, bahwa dalam kondisi tersebut inilah kerap dapat dijadikan sebagai sasaran empuk bagi beredarnya berita-berita bohong atau hoaks yang berpotensi merusak hubungan baik antar pribadi maupun bangsa. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada konteks dari gelap kepada terang, yaitu merupakan jati diri manusia baru, dari gelap kepada terang karena kasih Allah semata. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya penulis surat Injil Yohanes hendaknya memberikan pengingatan sekaligus penekanan atas pemahaman diri pengikut Kristus sebagai anak-anak Allah. Penulis juga memisahkan dua kondisi. Yang pertama, kondisi sebagai orang yang berdosa, yaitu disebutnya sebagai pelanggaran hukum Allah. Nah, di pemandangan mata Tuhan tidak ada namanya dosa kecil atau dosa besar. Dosa tetaplah dosa, dan Tuhan sangat membenci dosa. Kita tahu akibat dari dosa sangatlah jelas, yaitu hukuman. Tuhan berkali-kali memperingatkan umatnya agar tidak berbuat dosa atau melanggar apa yang difirmankannya. Tetapi pada kenyataannya, sejak dari zaman dahulu hingga pada saat ini, hingga pada hari-hari ini, masih saja ada orang yang menganggap remeh peringatan Tuhan dan tetap saja hidup di dalam ketidaktaatan. Padahal jelas sekali dinyatakan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, sebagaimana yang disampaikan dalam kesaksian kitab Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang seringkali mengabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil atau menganggap sepele terhadap hal-hal kecil. Padahal ada dampak besar dari setiap pelanggaran. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang harus dihukum? Ya, tentunya karena melakukan pelanggaran terhadap hukum, seperti korupsi, membunuh, mencuri, atau merampok.
Nah, tentunya siapapun tidak ada yang mau menjadi pesakitan atau orang hukuman. Tentunya menjadi orang hukuman itu benar-benar menderita, tinggal di dalam penjara yang pengap, dan dalam kondisi yang tidak ada kebebasan dan menanggung malu, dan terkadang harus mengalami kekerasan fisik. Penderitaan lahir batin harus dialami oleh orang hukuman. Begitu juga bagi setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah adalah dosa, dan upah dosa ialah maut. Sebagaimana yang kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-23a. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Jadi sesungguhnya kita adalah orang-orang hukuman yang harus menerima murka Allah. Namun ada kabar baik bagi kita, bagi saudara dan saya. Sekarang tidak ada penghukuman bagi kita yang seharusnya kita tanggung. Mengapa? Karena telah ditanggung oleh Yesus Kristus, bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Sebagaimana kesaksian firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kasih karunia dan pengampunan dari Allah dicurahkan atas kita, dicurahkan atas saudara dan saya. Jadi jika kita menaruh iman pada darah Yesus, seluruh dosa kita dibersihkan dengan sempurna. Kini belum dosa telah dipatahkannya, dan tidak ada penghukuman di dalam Yesus. Kita, saudara dan saya, terbebas dari segala ketakutan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Itulah kesaksian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-15a. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebaliknya penghukuman tetap berlaku bagi orang-orang yang tidak percaya dan menolak pengampunan yang diberikan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Namun menyedihkan, masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima keselamatan cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, yaitu berada di dalam Dia. Hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Setapak demi setapak, hari demi hari, seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan panjang yang melelahkan. Terkadang di tengah perjalanan kita harus diperhadapkan dengan masalah. Ada ujian, ada tantangan, bahkan pencobaan. Maka oleh karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebagaimana yang disampaikan dalam kesaksian surat Efesus 5 ayat yang ke-15. Nah, Bapak, Ibu, saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata seksama artinya sangat berhati-hati, penuh kehati-hatian. Bahwa firman Tuhan menasihati kita agar berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal.
Orang yang berlaku bebal adalah orang yang tidak bijaksana, yang menjalani hidupnya dengan sembrono, yaitu hanya memusatkan perhatian kepada perkara-perkara duniawi, hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, dan hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Namun akan tetapi, orang yang berlaku adil adalah orang yang memperhatikan langkahnya dengan penuh kehati-hatian, selalu mensikapi setiap keadaan atau peristiwa dengan respon hati yang benar. Ia berusaha supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu pandangannya selalu terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, sebagaimana yang disampaikan dalam kesaksian kitab Kolose 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Sehingga ia tidak asal menjalani hidup, tetapi memperhatikannya dengan seksama, agar tetap hidup di jalannya Tuhan dan berkenan di hadapan Dia. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pemisahan ini sekaligus membuat setiap pembaca untuk dapat merenung ulang dengan mengajukan pertanyaan atas dirinya sendiri, yaitu saya ada di posisi mana? Bapak Ibu, saudara-saudari ada di posisi mana? Bagi penulis surat Injil Yohanes sangatlah penting, bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang percaya, yaitu sebagai anak-anak Allah dalam konteks mengenali identitas dirinya. Maka dengan demikian, setiap orang Kristen akan mengorientasikan dirinya berdasarkan identitas itu, yaitu menjadi sama seperti Dia atau sama seperti Kristus. Singkatnya, bahwa penulis surat Injil Yohanes ingin membongkar keadaan batin kita, agar saudara dan saya benar-benar mengenali jati diri kita sendiri, yaitu mengenali pribadi diri sendiri. Sesungguhnya penulis surat Injil Yohanes nampaknya melihat bahwa pembaca suratnya sangat perlu mengenali jati dirinya, yaitu dalam rangka menghadapi tantangan dari luar diri mereka, dan juga terhadap para penyusup jemaat yang berupaya menyesatkan jemaat, yaitu dalam konteks ketidaktahuan jati diri sebagai anak-anak Allah, yang dapat dimaknai sebagai kegelapan atau kebodohan. Maka dengan demikian, hal itu menjadi peluang besar untuk terbawa ke dalam pelanggaran hukum Allah. Hal serupa juga dapat kita lihat dalam konteks jati diri kita sebagai gereja di Indonesia, dan juga jati diri kita sebagai anak bangsa Indonesia. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam catatan terakhir yang terpenting dari perikop ini adalah, yaitu tentang peringatan penulis surat Injil Yohanes pada ayat yang ke-7, yaitu benar firman-Nya disampaikan demikian, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ini juga yang disampaikan oleh penulis surat Injil Yohanes dalam rangka menolong pembaca, menolong Bapak Ibu, saudara-saudari, dan menolong kita semua agar menjadi waspada terhadap situasi yang sedang kita hadapi, yaitu ketika berhadapan dengan setiap orang. Artinya penting sekali untuk dapat mengenali siapakah penyesat, baik itu orang di luar gereja maupun penyusup. Lalu bagaimana supaya tidak disesatkan? Yang pertama, hendaknya bekalilah diri dengan pengalaman iman yang cukup. Yang kedua, hendaknya bekalilah diri dengan mengenali kebenaran Allah melalui kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga,
hendaknya bekalilah diri dengan pengetahuan tentang arah hidup sebagai anak-anak Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berproses untuk mengenali jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berproses untuk jeli mengenali hal-hal apa saja yang menutupi pikiran dan pandangan kita dalam hal mengenali jati diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berproses menyingkirkan awan gelap sehingga habis gelap terbitlah terang. Sebagaimana tema renungan kita pada kesempatan sore hari ini yang diberikan Majelis Sinode untuk saudara dan saya. Sehingga kita dapat mengetahui melalui pemahaman ini sebagai jati diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah dan sebagai anak-anak terang melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa sempurna, yaitu doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Gembala yang agung. Kami bersyukur atas hadirat Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Terlebih kami bersyukur kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu, agar kami hendaknya hidup bersikap arif dan tidak seperti orang yang bebal, yang tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Firman-Mu mendidik dan mengajar kami untuk senantiasa mencari dan melakukan akan kehendak Tuhan, karena firman-Mu adalah terang dan pelita bagi kami sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, dalam doa syafaat ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Andris bersama dengan keluarga, untuk Bapak Ibu Penatua Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Sadar bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dengan segala kemampuan agar kami dapat menjalankan tugas panggilan ini dengan baik. Begitu juga kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang masih di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumahnya masing-masing. Bapa di sorga, kami percaya melalui lawatan Engkau, melalui jamah Engkau, saudara kami yang sakit dapat dikuatkan, dipulihkan, dan menjadi sehat kembali. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya dalam usia lanjut para orang tua kami, Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, kekuatan, dan Tuhan memberkati para orang tua kami. Begitu juga kami berdoa untuk setiap komisi yang ada. Kiranya campur tangan Tuhan dalam setiap langkah mereka dalam menjalankan program. Itu semua dapat berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberikannya dan tangan-tangan yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan kami ini dapat terpakai untuk penata layanan bagi gereja-Mu yang kudus ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para wakil rakyat, hingga ke tingkat daerah, bupati, wakil bupati, hingga tingkat RT dan RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyentuh hati mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, tanpa tebang pilih, untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bapa di sorga, doa syafaat ini jauh daripada sempurna, namun kami mau menyempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, lakukanlah apa yang terbaik seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Lakukanlah layaknya sebagai anak-anak Allah. Jalanilah hidup ini dengan penuh bijak. Marilah kita bersama-sama berproses untuk mengenali jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Hendaknya bekalilah diri dengan pengetahuan iman yang cukup. Hendaknya bekalilah diri dengan mengenali kebenaran Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.